Sampaikan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu. Engkau yang terus berbicara kepada kami. Engkau yang terus menyampaikan kehendak-Mu kepada kami. Kami percaya hari ini Tuhan siap untuk memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak hati-Mu kepada kami semua. Buka hati kami Tuhan, buka nalar kami Tuhan, buka roh kami selebar-lebarnya. Kami mau menerima firman Tuhan itu dengan hati yang penuh dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Minggu ketiga, kita sudah di tahun yang baru. Saudara-saudara, dengan paradigma yang baru, new paradigm, ya, satu paradigma yang baru, cara pandang yang baru, dengan hati yang baru. Katakan amin. Ya, ayo kita mau menjadi orang yang lebih dewasa lagi dalam hidup ini. Tanggalkan semua hal-hal yang mengganjal hatimu, ya, yang membuat hati tidak nyaman. Suami kepada istri, istri kepada suami, ya, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, atau tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara, mertua, papa mertua, mama mertua, mama sambung, ya. Saya baru dengar ada namanya mama sambung. Saya baru dapat istilah ini. Jadi kalau dia punya mama, papa cerai, anak daripada laki-laki ini, suaminya menikah lagi, namanya mama sambung. Kalau dia cerai lagi, dapat perempuan lain lagi, mamanya sambung-sambung. Kalau dia cerai lagi dan kawin lagi, mama sambung menyambung, gitu ya. Hati kita harus selalu penuh dengan sukacita. Katakan amin. Ya, tidak boleh ada yang mengganjal hati kita. Haleluya. Hidup ini tentram, saudara. Mungkin saudara tidak bisa mengalami seperti apa yang saya alami menghadapi pelayanan, menghadapi orang-orang dengan berbagai macam ragam, ya, dari S3, S2, S1, SMA, SMP, S-Teler, ya, menghadapi berbagai macam gaya hidup yang orang-orang yang beruang, bersinga, ya, beruang itu ada uangnya, bersinga itu ganas, yang suka bakalai. Saudara-saudara, kadang-kadang juga, Tuhan menghadapi si A, si B, tapi seringkali saya berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Jadilah kehendak-Mu. Pelarian seorang gembala adalah Tuhan. Kalau saudara anggota KUL, pelarian saudara mungkin bisa ke gembala KUL. Gembala KUL bisa ke mana gitu ya. Tetapi bagi saya, pelarian saya sebenarnya itu adalah Tuhan. Kota perlindungan yang teguh ialah Tuhan. Maksudnya perlindungan itu adalah berkeluh kesah gitu ya. Kan seringkali kita perlu konseling, kita perlu tanya, aduh saya kok menghadapi persoalan ini, bagaimana jalan keluarnya. Kemana saya mengadu, saudara-saudara? Tuhan. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada saya hati begini. Tuhan, bodoh, pasti lihat orang ini, cabut nyawanya. Untung tidak begitu saudara ya. Tapi semuanya di bawah ke dalam tangan Tuhan. Kita sedang mendengarkan renungan-renungan tentang paradigma. Bapak Ibu, dan khotbah-khotbah yang lalu ya berbicara tentang Yesaya 43 ayat 18, coba kita baca. Yesaya 43, 18, ayat 18, 19, dan 20. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum
umat pilihanku. Saudara-saudara, khotbah yang lalu tentang jangan mengingat-ingat masa lalu, zaman-zaman purbakala, dosa masa lalu dan selanjutnya kegagalan masa lalu. Sudahlah, itu sudah ditenggelamkan oleh waktu. Yang sekarang kita hadapi adalah the new season, musim yang baru. Ya. Kehidupan yang baru, damai sejahtera yang baru. Janji-janji Tuhan yang baru. Haleluya. Nah, hari ini saya mau melanjutkan khotbah dari ayat ini, yaitu Tuhan berjanji akan membuat jalan yang baru. Jalan yang baru di mana? Jalan di padang gurun. Saudara-saudara, kita tahu bahwa padang gurun itu adalah tempat yang namanya juga gurun. Ya, seringkali no life, ada padang gurun yang sangat terkenal di dunia, seperti padang gurun Gobi, yang ada di daerah Asia sana di Cina, padang gurun Gobi. Kalau kita pergi ke daerah seperti Australia, saudara-saudara, maka sebagian besar benua Australia itu adalah padang gurun. Dulu sebenarnya hutan, tapi tidak tahu siapa yang potong pohonnya. Kalau kita pergi ke Israel, padang gurun yang sangat terkenal adalah namanya padang gurun Negev di daerah selatan. Ya, padang gurun Sin. Itu daerah yang sangat kering. Ada lagi namanya padang gurun Yudea, Judean Desert, yang oleh pemazmur kemudian menggambarkannya sebagai lembah kekelaman. Ya, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi padang gurun itu adalah padang gurun yang sangat ganas, kejam. Binatang-binatang yang hidup di padang gurun, di gurun, itu adalah binatang-binatang yang sangat berbisa. Seperti kalajengking, ya, ular-ular, dan berbagai macam serangga, termasuk kemudian muncul binatang-binatang buas, singa gurun. Itu sangat-sangat ganas. Yang sama sekali tidak boleh mencium bau darah, ya, dan melihat sesuatu yang bergerak. Mereka akan menjadi sangat ganas. Tahukah saudara bahwa dunia ini adalah seperti padang belantara, lembah kekelaman. Perjalanan tanpa arah pasti binasa. Orang-orang yang berjalan di padang gurun tanpa sign, tanpa tanda, tanpa kompas, dan tidak tahu keadaan, melihat keadaan langit, saudara-saudara, maka orang itu akan berjalan kepada kematian. Ujungnya pasti akan mengalami kematian. Ya. Kalau saudara pernah mendengar nama Fata Morgana itu bagi kami, Fata Morgana. Apa itu Fata Morgana? Seperti sebuah pembiasan, ya, yang kita lihat di padang gurun. Seringkali orang melihat seperti ada air, dan kemudian orang berusaha mati-matian tiba di sana. Ketika tiba di tempat itu, tidak ada apa-apa. Ada hutan, sampai di sana tidak ada apa-apa. Fata Morgana. Hidup ini banyak sekali, saudara. Fata Morgana. Ya, PHP, pengharapan palsu. Saya ingat kepada orang Majus, the Magus. Mereka meninggalkan tempat mereka, saudara, di timur. Mereka memerlukan petunjuk arah. Dan ternyata Tuhan menunjukkan kepada mereka, yaitu bintang. Coba kita baca, Matius pasal 2, ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi mereka melihat bintang itu di timur. Dan kemudian mereka menginterpretasikannya bahwa ada seorang raja yang akan lahir di sana, di barat. Dan mereka kemudian berjalan, saudara, mengikuti bintang itu. Tapi kelihatannya mendekati daerah tanah Kanaan, bintang itu hilang. Akibatnya apa? Coba lihat ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat
di mana anak itu berada. Ayat 9. Oke. Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi? Karena mereka kehilangan arah. Mereka tersesat ke istana Herodes. Kenapa mereka bisa muncul di istana Herodes? Sebab mereka beranggapan seorang raja pasti lahir di istana. Oke? Raja itu berbicara tentang kastil, tentang istana. Karena mereka kehilangan arah dari bintang yang tahu-tahu hilang itu, saudara-saudara, maka mereka tersesat ke istana Herodes. Nanti setelah mereka mendengarkan berita dari Herodes, yang mendengarkannya dari imam-imam dan ahli Taurat, nubuatan kitab perjanjian lama, bahwa anak itu akan lahir, raja itu akan lahir di sana, di Bethlehem Efrata di tanah Yudea. Lalu mereka berangkat. Tapi apa akibat karena mereka tersesat ke istana Herodes? Herodes ngamuk. Ya, dia memerintahkan tentara-tentaranya pergi ke Bethlehem, membunuh semua anak-anak yang ada di sana, yang berusia 2 tahun ke bawah. Perenungan kita, saudara-saudara, kehilangan arah bisa tersesat. Tersesat akan melahirkan kematian. Ulangi, jika kita kehilangan arah, maka kita bisa tersesat. Dan jika kita tersesat, produk daripada kesesatan itu adalah the death, kematian. Saudara-saudara, banyak sekali orang di dunia ini yang tanpa sadar sedang berjalan di dalam kesesatan. Banyak orang yang tanpa sadar sedang tersesat. Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ternyata salah jalan, dan ujungnya adalah maut. Saya katakan, inilah jebakan dunia ini, saudara. Safe without the Savior. Aman tanpa juru selamat. Oke, aman tanpa juru selamat. Kita bersyukur bahwa Bapak Ibu kita ada dalam sebuah gereja, lembaga gereja, yang namanya Gereja Bethel Indonesia, yang sinodenya ada di Jakarta, yang sehari ini adalah gereja paling besar di dunia, yang paling besar di Indonesia, Gereja Bethel Indonesia. Ya, kita menjadi anggota dari PGI, PGPI, dan PGLII, 3 aras gereja. Dengan hampir 7.000 gereja lokal di seluruh dunia, sudah ada di 5 benua. Ya, di Afrika sudah ada. Saya lupa tanya Afrika mana ya. Tapi kemarin info dari Ketua Sinode bahwa sudah ada gereja kita di Afrika. Nah, artinya bahwa kita sudah ada di 5 benua. Nah, saudara-saudara, di dalam Gereja Bethel Indonesia ini salah satu gereja lokal itu adalah yang disebut GBI Gatot Subroto, yang dibawa Gembala Paniko. Dan kita menjadi bagian daripada pergerakan ini, maka kita memakai tema yang namanya The New Paradigm, atau paradigma yang baru. Sehingga saudara, covering daripada wadah kita ini jelas. Oke? Jelas. Karena hidup ini perlu yang namanya mentoring. Tanpa covering, saudara-saudara, maka seringkali ngawur. Tidak jelas arahnya mau kemana. Saya kasih contoh, kemarin kami pergi doa di rumahnya Pak Willy Wage. Dan ketika mau pulang hujan besar. Lalu, waduh, beberapa orang ini mau ke mobil. Ada parasol di depan rumahnya, parasol besar, payung besar. Lalu saya ambil payung itu, saya cabut, pinjam ya. Lalu kemudian jalan, ayo ikut dengan saya, sekeliling saya ya. Dan saya jalan turun tangga. Tiba-tiba nona teriak, Pak, siapa ngana?
Basah, karena dia tidak masuk ke dalam. Saya kan tidak bisa lihat, begini nanti saya jatuh di bawah tangga. Jadi kalau Anda keluar dari parasol ini, basah. Sudah kasih dalam Tuhan, bahwa kita ada di dalam sebuah payung yang jelas. Dengan pengajaran-pengajaran yang jelas. Dengan tuntunan-tuntunan yang jelas. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu, ini perenungan kita hari ini. Coba kita periksa apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Jalan mana yang sedang kita tempuh hari ini? Pak, saya ke gereja. Oke, Anda ke gereja. Tetapi hidup sehari-hari bagaimana? Ya, bagaimana Anda di kantor? Bagaimana Anda di rumah? Bagaimana Anda di tempat-tempat lain? Apa yang sedang dikerjakan? Jangan sampai saudara kita ada di gereja, beribadah pada hari Minggu, tapi sebenarnya kita tidak sedang berjalan kepada kehidupan. Periksalah dan ujilah apakah yang kita lakukan hari ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Simpel sekali saudara-saudara menjadi orang Kristen, ya, sangat sederhana. Teladanilah apa yang disampaikan oleh Alkitab. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Alkitab. Kalau Tuhan berkata di dalam Alkitab, apa yang engkau tabur itu engkau tuai. Kalau engkau tidak menabur, engkau tidak menuai, lakukan saja. Taburlah apa yang bisa engkau tabur. Ketika engkau bisa menabur senyum kepada orang lain, maka engkau akan menerima tawa. Kalau engkau bisa mengulurkan tanganmu menolong orang lain, maka pada satu hari ada 10 tangan yang akan datang untuk menolong engkau. Kalau engkau melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepadamu, maka pada satu hari engkau akan menerima kebaikan yang berlimpah-limpah. Gampang, saudara. Ingatlah kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan. Apa sih yang tidak dialami oleh Tuhan? Diolok-olok, ya, ditolak, mau dibunuh, dipukul, dicambuk, dilukai, semua dialami, dihianati, ya, apalagi disangkal, dia sudah alami semua, saudara. Yang namanya lapar, yang namanya haus, Tuhan sudah alami. Saudara-saudara, tapi ending daripada seluruh perjalanan yang dia lalui itu adalah ketika dia ada di atas kayu salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, ini kunci pamungkas. Ini adalah kunci, saudara-saudara, ya, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ampunilah, berkatilah, lepaskanlah, lupakanlah. Katakan amin. Kalau di Alkitab, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Oke? Maka lakukanlah, saudara. Kalau umpamanya ada di Alkitab dikatakan, lalu Tuhan menampar pipinya, tampar juga. Tapi kan tidak ada. Oke? Dalam Alkitab ada contoh misalnya sapu tangan. Ya, itu menyembuhkan. Saudara, tumpang tangan. Atas sapu tangan itu, saudara, dan dengan iman, ya, kita bisa melakukannya kepada orang lain. Kalau ada orang sakit, apa yang Alkitab ceritakan, lakukanlah. Jangan melakukan yang Alkitab tidak lakukan. Alkitab berkata berpuasa, berpuasalah, tapi jangan ditambah-tambah. Engkau harus berpuasa 3 hari di dekat kuburan dan mesti membawa ayam putih. Itu namanya, kalau ada yang melakukan ini, orang itu tersesat. Okay? Kalau kita makan perjamuan, umpamanya, perjamuan kudus, mari kita mengangkat perjamuan, siram sedikit ke kepalamu dan minumlah. Itu sudah sesat, karena Alkitab tidak bilang begitu. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, coba kita periksa kembali apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Ujilah apakah sesuai dengan firman atau tidak. Ya,
Ujilah apakah sesuai dengan firman atau tidak. Lalu, periksalah adakah buah roh yang muncul dari dalamnya. Periksalah, adakah buah roh yang muncul dari dalamnya. Di dalam keluarga. Bagaimana hidup kita sehari-hari dalam keluarga? Adakah buah yang baik di dalamnya? Kasih sayang, kasih mesra, saling memperhatikan. Atau lebih banyak kerusuhan di dalamnya. Ya, air mata di dalamnya. Atau tidak? Periksalah saudara, cek kembali. Dalam pekerjaan kita, ekonomi kita bagaimana? Ya, memang kita tidak bisa mengukur Tuhan dari uang. Jangan melulu mengatakan orang yang banyak uang itu diberkati oleh Tuhan. Kalau dia tidak punya iman bagaimana? Karena dengan tenagamu engkau akan berusaha, dengan keringatmu engkau akan berusaha dan bisa menghasilkan buah dari dalamnya. Oke? Karena orang-orang yang bukan orang percaya di mana sana juga kaya raya, saudara-saudara. Kita tidak boleh mengukur Tuhan dari uang. Tetapi bagaimanapun, ya, Tuhan mau hidup kita diberkati. 5 roti 2 ikan menjadi 5.000 orang kenyang, sisanya 12 bakul. Haleluya. Coba lihat saudara-saudara, lihatlah orang-orang di sekeliling kita. Buah roh, adakah buah roh yang muncul dari dalamnya? Saya mau katakan kepada saudara, kita ini ikut Tuhan, bukan ikut orang. Ya, jangan saudara, umpamanya saya, ya, saudara tidak boleh 100% kemudian menjadikan saya seperti Tuhan, tidak boleh. Saya tidak mau, ya, dan juga Tuhan tidak mau. Kalau Anda mengkultuskan seseorang, Anda sedang tersesat. Semua bilang, gitu ya? 1, 2, 3. Kalau Anda sedang mengkultuskan seseorang, Anda sedang tersesat. Karena yang harus kita kultuskan hanya satu nama, Yesus. Satu saja nama, tidak ada yang lain, Yesus. Ya. Coba kita lihat seseorang yang bernama Saulus. Orang ini jelas ya, penganiaya pengikut Kristus. Ya, penganiaya pengikut Kristus. Oke, saya luruskan lagi sedikit. Bukan berarti kemudian kita tidak menghormati hamba Tuhan. Bukan. Kalau Anda tidak menghormati hamba Tuhan dan mengolok-oloknya dan selanjutnya Anda juga tersesat. Ya, seperti sikap saya kepada pemimpin-pemimpin rohani, kepada ketua sinode, kepada Pak Niko, almarhum Pak David, saya hormat sekali. Jangankan mereka saudara, pendeta-pendeta tua yang lebih dahulu melayani, dulu Om Yoce Lomboan, ya almarhum, masih hidup, saya sangat hormat kepada mereka. Kenapa? Mereka lebih dulu pendeta dari kita. Ya, tetap menghormati hamba Tuhan itu wajib, saudara-saudara. Jangan diolok-olok, apalagi kalau ada hamba Tuhan yang mengalami sesuatu, jangan diolok-olok, jangan dihakimi, jangan dilecehkan. Sudahlah, dia sedang berurusan dengan Tuhan. Oke? Tetapi mengkultuskan hamba Tuhan, itu tersesat. Jangan saudara terpukau kepada karunia-Nya, tapi terpukaulah kepada Tuhan-Nya yang memberikan karunia kepada orang itu. Coba, umpamanya saya ini penyanyi paling terbaik nomor 2 di dunia, yang nomor 1 sudah mati. Dan kemudian saya menyanyi, dancing my soul, my Savior God to thee. Saudara bilang begini, wih bagus sekali mic-nya ya. Loh, kok mic-nya yang dipuji? Penyanyinya nyanyi yang bagus sekali, kok mic-nya yang dipuji? Bukan. Banyak orang saudara memuji karunia-Nya, tidak memuji Tuhan-Nya. Come on. Banyak orang bilang itu pendeta hebat, luar biasa pendeta itu. Aduh, mana ada pendeta luar biasa? Tidak ada hamba Tuhan yang luar biasa.
Saya suka komplain tuh sama teman-teman pendeta. Waduh, itu luar biasa ya Bapak, ini luar biasa. Loh, bos, salah kau. Yang luar biasa itu Tuhan. Pendeta itu hamba Tuhan. Anda pernah pergi ke rumah makan dan puji-puji pelayannya, kamu hebat sekali, luar biasa. Ada puji pelayannya, pelayan restoran umpamanya, Anda puji-puji? Enggak. Yang kita puji itu adalah makanannya. Ya, yang menyajikan, yang mengolahnya. Ya, penting sekali saya mesti sampaikan ini kepada saudara-saudara. Kita tidak boleh terpukau kepada karunia. Karunia itu sewaktu-waktu bisa diambil. Oke? Bisa diambil. Tetapi kalau Tuhan yang kita puji, sumber karunia yang kita puji, kita tidak akan pernah kehabisan. Katakan amin. Maka saya bilang, saudara-saudara, jangan risau kepada ikan yang diambil orang. Karena engkau punya pancingnya. Amin. Karena engkau punya jalannya. Jangan risau kepada ikan, masih banyak ikan di laut. Ladang boleh diambil, panggilan tidak bisa diambil. Katakan amin. Saulus, saudara-saudara, adalah orang yang menganiaya pengikut Kristus. Kisah 26 ayat yang ke-9. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Apa yang terjadi dengan Saulus? Coba baca ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Saulus ini orang yang punya otoritas. Dia dapat dari imam-imam kepala yang ada di Bait Allah di Yerusalem. Saulus ini adalah seorang yang menjalankan agama Yudaismenya dengan sangat ketat. Ya, Saulus ini adalah seorang yang sangat terpelajar, yang dididik oleh Gamaliel, guru besar. Saudara-saudara, ilmunya yang sangat banyak, otoritasnya sangat besar, dan dia mempraktikkannya itu di dalam yang dia sebut pelayanan. Apa yang dilakukan oleh Saulus ini, dia anggap benar. Wah, dia sedang bekerja untuk Tuhan. Padahal tanpa sadar, saudara-saudara, Saulus ini bukan mengabdi kepada Tuhan, tetapi hanya mengabdi kepada aturan agama. Aturan agama. Be careful, saudara-saudara. Kalau kita hanya menjalankan roda kehidupan agama kita saja, ya, hati-hati jangan sampai kita tersesat. Coba kita lihat bangsa Israel. Mereka giat tanpa pengertian. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku datang memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kalau saudara membaca Roma pasal 9, siapakah yang dimaksud dengan mereka? Israel. Orang-orang Israel. Dari mana Saulus ini berasal. Ya. Dikatakan bahwa orang-orang Israel ini adalah melakukan kegiatan yang sangat giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, inilah yang disebut saudara-saudara roh agamawi. Roh agamawi. Hari-hari ini di dunia banyak orang penggiat agama.
Penggiat agama yang sangat giat kepada agama, sampai agama pun harus dibela mati-matian dengan taruhan nyawa. Padahal saudara-saudara, mereka tidak pernah sampai kepada kebenaran itu. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu, sekali lagi, renungan-renungan yang kita dengarkan di gereja itu adalah peringatan-peringatan bagi kita. Jangan sampai kemudian kita mengalami hal-hal seperti ini. Apa sih alasan manusia tersesat atau hidup tanpa arah? Banyak saudara-saudara. Saya catat beberapa. Yang pertama adalah tidak percaya Yesus sebagai Mesias. No faith. Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka bersukacitalah kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan bersama dengan saya, saudara yang ada di rumah. Saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Saudara-saudara, kenapa ada orang yang tersesat? Sebab tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, tidak mengetahui, tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal firman-Nya. Ya, tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal firman-Nya. Apalagi saudara-saudara, broken home. Rumah tangga yang patah membuat anak-anak itu berantakan, sehingga di dalam rumah tangga tidak ada teladan. Tidak ada contoh. Bingung saudara, mau menteladani apa dari papa, mau menteladani apa dari mama. Ya, rumah tangga yang ribut setiap hari, yang berkelahi setiap hari. Piring terbang, sendok terbang, apa saja terbang saudara. Ya, makanan terbang, pokoknya apa DP yang lempar. Maka anak-anak itu akan hidup dalam tekanan, ya menderita. Suami itu akan menderita, istrinya juga akan menderita. Ya, maka neraka itu tercipta di dalam keluarga seperti ini. Tidak ada teladan. Sehingga apalagi kalau dia adalah orang Kristen dan dia taat ke gereja tapi pulang, anak-anak berkata, buat apa pergi ke gereja? Akibatnya apa saudara-saudara? Begitu banyak anak-anak yang tersesat karena tingkah laku dari orang tuanya. Apalagi saudara, lebih mencintai dunia ini. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Mencintai dunia ini. Bapak Ibu, di dunia ini hanya 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Pola ini dipakai oleh setan kepada Hawa, ya, di Taman Eden. Dipakai oleh setan mencobai Tuhan Yesus. Dan pola yang sama masih dipakai sampai hari ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini 3 saja sudah. Ya. Kalau ada orang mengejar sesuatu, ilmu misalnya. Ilmu tidak salah kok ilmu tidak salah kok dituntut. Menuntut ilmu. Saudara-saudara, kalau ada orang mau mencapai sebuah gelar, untuk apa? Supaya dia tahu, saya juga bisa sekolah. Itu keangkuhan hidup. Ada orang paksa beli motor baru atau mobil baru. Supaya apa? Supaya tetangga tahu, saya juga bisa beli mobil. Saudara-saudara, keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata. Inilah yang mencelakakan banyak orang. Sekali lagi, ayo kita cek dan memeriksa keberadaan kita. Apakah kita adalah masuk golongan orang yang mencintai atau hidup di dalam kedagingan kita atau tidak? Orang yang hidup di dalam keinginan daging, kenikmatan, keinginan mata dan keangkuhan hidup adalah orang-orang yang sama sekali tidak boleh terusik. Ya, di dalam bisnis sama sekali tidak boleh terusik. Di dalam karakter sama sekali tidak boleh terusik. Kalau dia terusik sedikit yang dia anggap harga dirinya, dia akan marah. Kalau dia diambil sedikit barangnya yang menurut dia punya, dia akan marah dan persoalan akan panjang.
Ya, saudara-saudara, diperlakukan keliru, dia akan marah. Saudara-saudara, sehingga seringkali buah yang muncul dari dalamnya adalah buah daging. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, apa yang mesti kita lakukan? Kita perlu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kita. Kembali lagi saudara, kita perlu firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jika pelita dan terang itu datang, maka kegelapan itu akan disingkirkan. Kalau ruangan ini dimatikan semua, dan ada, maka akan gelap gulita. Jika ada orang datang membawa sebuah lilin kecil, maka kegelapan itu akan minggir. Oke? Akan minggir. Tidak ada lagi gelapnya. Sekalipun satu lilin kecil dia datang bawa, kegelapan di sekitarnya itu akan hilang. Kalau kegelapan itu akan hilang, lubang dan jerat akan kelihatan. Lubang-lubang jerat-jerat yang dipasang oleh setan di depan kita akan hilang. Ya, kotoran dan dosa itu akan ditelanjangi. Jika terang itu bersama-sama dengan kita. Makanya Alkitab mengatakan jangan menaruh pelita di atas gantang. Oke? Tidak ada gunanya. Saya memperumpamakan ini, saudara, jangan menaruh Alkitab di atas lemari. Yang nanti diambil pada waktu tanggal 25 bulan 12. Waktu mau ke gereja hari Natal. Barulah diambil Alkitab itu, tidak ada gunanya. Anda mendownload Alkitab, berbagai macam Alkitab. Ya, ada di sini. Tapi kalau tidak dibaca juga tidak ada gunanya. Itu sama dengan menaruh pelita di atas gantang. Maka saudara-saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka, come on. Ayo kita baca Alkitab. Mulailah dari perjanjian lama atau perjanjian baru, terserah. Bacalah satu ayat. Satu pasal satu hari, terserah. Mau 2 pasal, 3 pasal, terserah. Pokoknya mulailah membaca. Renungkanlah firman itu. Atau saudara pakai metode lain, ya, khotbah-khotbah seperti ini, saudara lihat lagi di YouTube, saudara catat lagi, saudara renungkan lagi, dan selanjutnya. Ya, sehingga saudara-saudara kita kaya dengan firman Allah yang akan menerangi kaki kita dan menerangi jalan kehidupan kita. Kita perlu apa saudara-saudara? Kita perlu Roh Kudus, pengurapan. Ya, pengurapan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudara-saudara, yang mengurapi kita itu ialah Tuhan. Katakan amin, Tuhan. Di dunia ini kita pakai sarana oleh hamba Tuhan, penumpangan tangan, pakai minyak urapan. Itu hanya sarana saja. Saudara tidak boleh memuji-muji minyaknya. Ketika didoakan dan barangkali saudara sakit sembuh, lalu bilang, wah sakti minyak urapannya, maka kemanapun saya pergi, saya bawa minyak urapan. Saudara tersesat. Yang sakti bukan minyak urapannya, tetapi Tuhan yang memakai sarana itu. Karena minyak itu adalah tanda saja, tanda kesukaan. Atau sekali lagi, kalau umpamanya saya pengurapan dan saudara sembuh, saudara, wah hebat pendetanya, Anda tersesat. Berapa kali di luar sana, orang syuting, ada kesaksian-kesaksian, ada yang sakit lah, sembuh, dan selanjutnya. Saya dikirimi videonya, ya, saya mau upload, sudahlah, saya tidak mau terkenal. Ya, biarlah orang itu tahu yang membuat dia sembuh bukan pendetanya, tapi Tuhannya. Ya, karena kalau saya upload, orang bilang, waduh, hebat itu, hebat, Pak Honi hebat. Duh, saya tersesat. Dan orang itu tersesat.
Ada 3 jenis pengurapan, saudara-saudara. Yang pertama pengurapan nabi. Pengurapan nabi ini mengadakan mujizat dan menuntun orang kepada pertobatan. Sebab kemana-mana nabi itu berkata, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Ya, menuntun orang kepada pertobatan dan mengadakan mujizat. Pengurapan imam. Menuntun orang kepada hidup kudus untuk melayani Tuhan. Pengurapan imam. Pengurapan raja sebagai tanda kuasa dan diberkati. Ya, sebagai tanda mendapatkan kuasa dan diberkati. Seorang misalnya presiden atau gubernur atau wali kota pantas menempati tempat yang baik. Saya tahun berapa pergi ke Timur Leste, lalu saya ditunjukkan kantornya presiden ya, Timur Leste presiden. Ya ampun, kayak lebih bagus kantor camat, saudara, di kita di Indonesia. Tahun berapa ya saya pergi ke sana. Bapak Ibu, maka Tuhan mau kita menjadi imamat yang rajani. Imam rohani yang baik, raja yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Hati-hati saudara, kalau engkau imam bagus, rohani bagus, kemudian Tuhan menolong dan memberkati engkau, jangan lupa kepada kerohaniannya. Karena banyak orang kemudian setelah diberkati, lupa kepada kehidupan kerohaniannya. Ya, dia sudah mendapatkan susu dan madu, lupa kepada sumber dari mana datangnya susu dan madu itu. Karena susu dan madu ini begitu gampang untuk hilang. Apa makna pengurapan bagi gereja? 1, supaya kita dapat memberitakan Injil. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Maka kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara akan lebih banyak berbicara tentang Injil. Injil. Berani berbicara tentang Injil. Oke? Kedua, supaya dapat mengadakan tanda dan mujizat. Kisah 10:38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, kalau kita mendapatkan pengurapan, saudara-saudara, maka tanda-tanda mujizat akan menyertai kita. Haleluya. Lagi, supaya dimeteraikan sebagai milik Kristus. 2 Korintus 1, 21, 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wow. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan inilah yang Tuhan maksud ketika dia bertanya kepada para murid-murid di Kaisaria Filipi yang ada di kaki Gunung Hermon. Menurut orang siapakah aku? Oh Elia, oh Yohanes Pembaptis. Menurut kamu siapakah aku? Petrus langsung jawab, saudara. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kemudian Tuhan bilang begini, engkau adalah Petrus. Ya, dan di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Alam maut tidak dapat menguasainya. Kalau kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan dan kita adalah tanda atau kita adalah orang yang dimeteraikan sebagai milik kepunyaan Tuhan, alam maut tidak dapat menguasainya. Orang yang diurapi oleh Tuhan tidak takut kepada setan. Tidak takut kepada saudara kuasa-kuasa kegelapan. Saya mau katakan kepada saudara, jika sungguh-sungguh Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara melewati lembah kekelaman pun engkau tidak takut. Saudara ke kuburan engkau tidak takut. Saudara masuk ke tempat penyembahan berhala engkau tidak takut. Kenapa? Sebab Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Ya, lagi saudara, supaya kita hidup dalam kesukaan. Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau
dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Bapak Ibu, orang yang diurapi oleh Tuhan, ada kesukaan di dalam hidupnya. Wajahnya akan selalu berseri-seri. Tahukah saudara bagaimana membuat berlian itu kinclong, cincin yang supaya dia kinclong? Anda tahu? Tidak perlu bawa ke toko emas. Anda pulang ke rumah, ambil sikat gigi, kasih odol, sikat dia. Lalu kemudian siram air bersih, pakai hair dryer. Saudara lihat hasilnya bagaimana? Ya, kalau Anda tidak percaya, bawa kemarilah. Saya buktikan, gitu ya. Tapi mungkin tidak pulang lagi. Pulanglah, saudara. Coba pulang ke rumah, supaya kelihatan itu sternya. Oke? Orang-orang Kristen yang diurapi oleh Tuhan, ya, ketika Roh Kudus sikat dia, ya, mengurapi dia, wajahnya akan selalu berseri-seri. Oke? Ya, hidup ini, apa kabar? Haleluya, oh, puji Tuhan. Kemana-mana dia senyum. Tapi kalau di kamar mandi dia senyum-senyum, ada yang salah. Saudara-saudara, coba perhatikan. Orang-orang Kristen, kemana-mana itu, rasanya hati itu gembira, hati itu senang. Melihat saudara-saudara yang lain hidupnya baik, ya, diberkati Tuhan, hati kita senang. Gitu ya. Apalagi kalau lihat siapa, Miki tambah gode, hati kita senang. Gitu. Saya baru pulang keliling Jawa Tengah, sampai marah sama diri sendiri. Kenapa? Rasanya semuanya jadi sempit. Bukan cuma baju yang sempit. Waktu mau ukur baju, beli baju kaos, berapa L ini? 5L. 5L kok sempit ya? Duh, jangan bilang-bilang, bikin malu. 5L, sudah 5L masih sempit. Begitu ya, karena L kecil. Ukuran size kecil, tapi namanya saya beli sepatu tuh 47,5 baru muat. Ya jenis itu ya, jenis itu. Yang lain juga 45, 46 muat, tapi itu 47,5. Rasanya mau beli, rasanya malu juga gitu, karena ini bisa pakai main pingpong. Ya, bisa pakai dipakai jet ski begitu, ditarik tidak tenggelam karena besar sudah ya, 47,5 ya. Ayo, berapa nomor sepatu? Paling juga 38. Hidup itu harus selalu menyenangkan. Amin. Coba toleh kiri kanan saudara, buka sebentar begini, senyum yang baik. Haleluya. Yang terakhir, apa yang kita perlukan saudara? Yang kita perlukan tadi adalah pelita, pengurapan. Yang ketiga adalah local church, gereja lokal, wadah di mana kita ada di dalamnya. Ya, ada apa di dalam gereja lokal? Ada pengajaran, ada tuntunan, nasihat, ada teguran. Ya, di dalamnya ada komunitas keluarga. Kita berbeda-beda, saudara ya, kulit kita berbeda. Yang dari Sangir putih sadiki, yang dari gunung hitam sadiki. Maksudnya Sangir itu putih sedikit dibandingkan dengan Afrika, kan? Begitu. Saudara-saudara, kita datang dengan berbeda-beda, latar belakang yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang pesek, tidak peduli saudara. Kita adalah family. Kita adalah keluarga. Yang harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang harus saling menopang satu dengan yang lain. Memperhatikan satu dengan yang lain. Ya. Di dalam gereja itu ada penggembalaan, ada penjaganya. Apa tugas seorang penjaga? Memberi makan, firman, memberikan nasihat. Maka tolong doakan saudara supaya terus-menerus dari mimbar kita ini keluar pengajaran. Doakan saya saudara supaya Alkitab itu terbuka. Ya, terbuka. Rema-rema itu muncul dari dalamnya. Katakan amin. Untuk menjadi makanan bagi kita semua. Haleluya. Tugas seorang penjaga menyediakan tempat perlindungan. Apa itu saudara? Kul. Saya tidak bisa menjangkau semua jemaat. Saya tidak bisa mengenal lagi satu persatu. Apalagi yang pakai masker. Sudah
tadi saya di bawah ini, saya mau tegur, ini Bapak ini yang di BNI atau bukan ya? Tapi kemudian kalau orang keluar jadi tidak sempat lagi. Ya, kadang-kadang. Tapi kalau ketemu Pak Yosef sih pasti kenal, sekalipun dia pakai sarung saya tetap kenal. Sama Pak Pangke gitu ya. Saudara-saudara, di mana kita bisa mendapatkan perlindungan? Di kul-kul. Ya, hiduplah di dalam kul. Kemarin baru saya teringat kul yang cepat sekali berkembang itu adalah kul Winangun. Ya, kul Winangun itu kemudian melahirkan kul Winangun 2, melahirkan Sario, melahirkan Pineleng, melahirkan mana? Citralen gitu ya. Saudara-saudara, ayo kita bertumbuh, berkembang. Jangan Anda puas dengan jumlah yang banyak di dalam kul, tapi kemudian hasilkanlah kul-kul baru. Katakan amin. Supaya lebih banyak lagi kubu-kubu, saudara, kubu-kubu, di mana orang-orang dapat menjadikannya sebagai tempat perlindungan. Apa tugas seorang penjaga? Memberi pimpinan, ya, mengarahkan, diarahkan. Maka saudara ketika diarahkan, dipimpin, ya, dinasehati, ditegur, ingatlah, ya, dan turutilah. Ayat terakhir, Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara-saudara, kita ada di dalam tahun yang baru dengan paradigma yang baru. Mari kita mau berjalan lebih baik lagi. Katakan amin. Lebih sehat lagi. Amin. Ya, ayo olahraga, olah tubuh. Ya, perhatikan saudara apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kerjakan. Ceklah semuanya, ujilah semua dengan firman Tuhan. Apakah kita tetap ada di jalan yang lurus dalam nama Yesus, atau kita ada di jalan yang lurus, tapi ujungnya adalah kematian. Doa saya, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menjadikan hati kami seperti tanah yang subur. Supaya firman itu dapat menjadi benih yang turun ke atas hati kami. Dan firman itu dapat tumbuh Tuhan dan menghasilkan buah. Hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di ibadah ini, juga yang ada di rumah-rumah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada kami. Kami tidak mau tersesat. Kami tidak mau jalan di jalan yang salah. Kami mau berjalan di jalannya Tuhan. Jalan yang barangkali seringkali berliku-liku Tuhan, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Tetapi kami tahu ujungnya adalah kehidupan. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Tahir kembali dalam nama Tuhan Yesus. Semua benih-benih jahat, semua taburan-taburan jahat, semua akar-akar yang ditanam oleh setan yang ada di dalam tubuh kami, aku cabut engkau dalam nama Yesus. Sehingga tubuh kami secara jasmani dan secara rohani diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.